Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Biokimia Tumbuhan. Pada kali ini saya Waras Nurkolis, dosen dari Departemen Biokimia, akan memberikan materi perkuliahan terkait fotosintesis. Pertemuan pertama terkait fotosintesis ini akan membahas lebih komprehensif terkait dengan tahap pertama fotosintesis reaksi terang. Jadi bagaimana proses fotosintesis menghasilkan energi yang nanti digunakan dalam proses reaksi gelap. Fotosintesis secara sederhana bagaimana molekul CO2 dan H2O dengan bantuan cahaya itu menghasilkan molekul karbonhidrat dan oksigen. Nah, ini secara sederhana. Pemahaman ini sudah didapatkan dari mulai pemahaman tingkat SD gitu ya sampai sekarang. Nah, realnya seperti apa? Tentu sangat komprehensif karena ada reaksi-reaksi biokimia yang sangat khas di situ, sehingga kita akan mengenal beberapa lokasi atau kompartemen tempat terjadinya proses fotosintesis. Misalnya kita akan mengetahui kloroplas sebagai organel yang nanti tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, kloroplas ini tidak hanya di tumbuhan, di bakteri-bakteri tertentu juga memiliki kloroplas, sehingga bakteri dan tumbuhan itu dapat melangsungkan suatu proses fotosintesis. Yang pertama kita akan menggunakan bagaimana prinsip penggunaan energi matahari dalam proses fotosintesis sebagai basis suatu kehidupan. Jadi pada prinsipnya dalam proses fotosintesis itu ada siklus CO2 ya, siklus penggunaan CO2. Jadi ada organisme yang disebut organisme fotoautrotrof. Organisme fotoautropik ini adalah contohnya tanaman, bakteri, misalnya beberapa bakteri, cyanobacteria misalnya, itu dapat menggunakan energi matahari untuk menggunakan CO2 dan H2O menghasilkan molekul karbonhidrat, begitu. Sementara organisme heterotropik itu contohnya adalah hewan, termasuk dalam hal ini manusia. Bagaimana memanfaatkan karbonhidrat yang dihasilkan oleh fototropic organisme nanti digunakan, jadi energi kimia ini dirubah untuk menghasilkan energi lain yang nanti outputnya adalah CO2 dan H2O, gitu ya. Ini tentu ada siklus penggunaan CO2 di alam ini. Jadi ada keseimbangan bagaimana sistem di alam ini membangun kebutuhan terkait dengan siklus CO2 ini. Jadi bagaimana fototropik organisme itu berperan dan bagaimana heterotropik organisme itu berperan. Jadi kalau kelebihan salah satunya misalnya tentu akan menjadi masalah ya. Kalau kelebihan misalnya di heterotropik organisme sementara di sini semakin rendah, tentu keseimbangan di alam mungkin akan menjadi masalah, sehingga hal yang tidak diinginkan tentu akan terjadi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kekeringan dan seterusnya itu adalah efek-efek salah satunya dari ketidakseimbangan di alam. Nah, bagaimana pigmen yang dapat spektrum radiasi yang dapat digunakan untuk fotosintesis? Jadi sekitar ini ya. Panjang gelombang yang bisa digunakan adalah sekitar spektrum visible, sinar tampak ya, sinar tampak. UV visible ini. Jadi antara 400 sampai 700 nanometer ya. Jadi ini panjang gelombang ini yang dapat digunakan dalam proses fotosintesis oleh suatu tumbuhan. Jadi ini perhatikan ini. Dalam sini panjang gelombang yang dapat digunakan adalah 400 sampai 700. Jadi artinya kalau energi dari energi kebalikannya. Jadi semakin tinggi panjang gelombang, maka akan energi yang di per mol fotonnya semakin
rendah, gitu ya. Ini red, bring red dan seterusnya. Jadi kalau Anda perhatikan di absorpsi pigmen, misalnya ada beberapa variasi ya. Misalnya klorofil A, klorofil B, ini lutein, ya. Ada beberapa titik optimum. Jadi klorofil A dan klorofil B sekitar sini 300-an ya. Klorofil B di sini sekitar sini. Sementara ada titik keduanya di sini ya. Ini titik keduanya. Nah, di sini. Nah, ini sekitar berapa nih? 600 sekian ya. Nah, ini hampir 700. Kemudian lutein. Lutein juga merupakan suatu pigmen fotosintesis. Ini lutein ada titik yang berbeda. Jadi kalau lutein titik optimumnya pada gelombang optimumnya cukup dekat ya antara satu dengan yang kedua. Jadi ini adalah spektrum sinar matahari yang dapat digunakan dalam proses fotosintesis antara 400 sampai 700 yang termasuk dalam kategori sinar tampak ya. Ini mulai 700 itu warna merah, bring red dan seterusnya. Silahkan nanti dipelajari. Baik. Nah, ini adalah struktur klorofil. Jadi ini struktur klorofil. Struktur klorofil sebagai bentuk dari beberapa model, gitu ya. Struktur klorofil. Yang pertama yang membedakan klorofil A dan klorofil B ada di sini. Jadi bagaimana cincin B ini, kalau cincin B ini ada metil, itu adalah klorofil A. Kalau di sini adalah gugus formil, ini adalah klorofil B, gitu. Nah, di klorofil ini ada magnesium sebagai pusat reaksi ya. Di sini ada magnesium. Nah, ini dihubungkan, diikat oleh 4 nitrogen yang merupakan gugus N dari cincin A, B, C dan D, gitu ya. Dan kemudian yang khas lagi itu adalah ini. Ini adalah bentuk lipid ya, bentuk lipid. Dia ini pitol rantai samping yang bersifat hidrofobik dan dia terikat di membran ya, terikat di membran klorofil berarti ya, terikat di membran klorofil. Jadi ini sifatnya hidrofobik. Hidrofobik berarti tidak suka dengan air ya. Hidrofobik berarti tidak suka dengan air karena di membran itu lebih banyak lipidnya, kan, ingat ya. Dan di membran lebih banyak lipidnya, lemaknya, sehingga yang mengikat di situ adalah sifatnya adalah hidrofobik. Ini adalah molekul klorofil. Nah, suatu proses yang disebut dengan eksitasi klorofil molekul itu akan menghasilkan beberapa bentuk. Jadi ketika suatu sinar matahari diabsorpsi, nanti akan dilakukan absorpsi mulai dari absorpsi red, berarti titik di panjang gelombang optimum pertama, absorpsi blue di titik pada gelombang maksimum kedua, gitu ya. Sampai pada titik tertentu nanti harus diupayakan elektron yang tereksitasi itu kembali ke ground state ya, kembali ke ground state. Nah, bentuk kembalinya itu melalui apa saja? Dengan mengembalikan energinya itu dalam ground state itu melalui panas, kemudian bisa melalui fluoresen, kemudian kerja chemical work ya, kinerja kimia, kemudian transfer, kemudian fosforesen ya, fosforesen misalnya, itu bisa dihasilkan seperti itu. Dan ini beberapa aspek yang bisa mengubah bagaimana elektron yang tereksitasi itu nanti diubah ke ground state melalui beberapa aspek, melalui dari photochemical work ya, kemudian fluorescent light, atau diubah menjadi panas.
Jadi ini adalah skema yang sederhana terkait dengan eksitasi dua titik optimum, ya, dua titik optimum. Ini adalah mekanisme yang sederhananya. Nah, ini bagaimana suatu penangkapan cahaya itu. Jadi penangkapan cahaya itu dilakukan oleh suatu yang disebut dengan antena, ya. Antena ini akan berperan nanti akan menangkap cahaya, sehingga cahayanya itu akan diarahkan elektronnya ke pusat reaksi, gitu ya, ke pusat reaksi ini. Jadi foton-foton yang ada dari cahaya itu akan dikoleksi oleh antena, ya, antena, dan energinya nanti akan ditransfer ke pusat reaksi. Dan skema ini dilakukan oleh klorofil, ya, sehingga hal ini akan menyebabkan eksiton yang ada di sini akan menyebabkan pemisahan muatan, ya, pemisahan muatan. Nah, ini ada pemisahan muatan sehingga proses reaksi fotosintesis itu berlangsung. Jadi ini kemudian ini beberapa struktur beta karoten, kemudian xanthopil itu contohnya adalah lutein, xanthopil, violaxanthin, jadi suatu xanthopil juga. Ini secara struktur perbedaannya seperti ini. Nah, keduanya merupakan memiliki isoprenoid, ya, isoprenoid, double bond isoprenoid, rantai double bond isoprenoid, ya. Ini ada rantai gandanya, gitu ya, ikatan gandanya. Kemudian jadi dia ini fungsinya adalah mengabsorpsi cahaya dan juga memiliki karakter lipid, ya, karakter lipidnya ini, ya, ini adalah karakter lipidnya, ya, karakter lipidnya. Jadi secara fungsi seperti itu, ya. Ini adalah contoh dari bagaimana antena berperan menangkap foton. Nah, ini secara sederhana bagaimana antena itu berperan. Anda perhatikan bahwa ini lokasinya di membran telokoid. Jadi cahaya yang masuk itu dikumpulkan secara kompleks di core antena. Nanti di core antena. Dari core antena ini akan dalam bentuk pemisahan muatan, gitu ya. Muatan-muatan itu elektron akan tereksitasi sehingga fotosintesis reaksi center, sehingga reaksi fotosintesis itu dapat terjadi. Nah, kita lanjutkan bagaimana fotosintesis sebagai sebuah proses transfer elektron. Jadi secara mekanisme ini yang perlu dipahami, gitu ya. Secara mekanisme bahwa fotosintesis antara tumbuhan dan bakteri itu sama, ya. Jadi hal ini ya yang menyebabkan kalau kita mempelajari proses fotosintesis di tumbuhan itu cukup rumit. Karena apa? Karena secara struktur itu sangat kompleks. Dia merupakan organisme eukariot, jadi sangat kompleks sehingga cukup sulit untuk mengisolasinya. Tapi dengan menggunakan bakteri yang menyerupai itu, kita bisa mempelajari secara prinsip fotosintesis dengan lebih baik. Karena apa? Karena yang struktur yang sangat sederhana dibandingkan tumbuhan, dan dia sehingga sangat mudah untuk diisolasi. Jadi ini dua hal yang ketika Anda mempelajari proses fotosintesis itu bakteri menjadi hewan model yang cukup representatif. Ini adalah satu contoh bagaimana mesin fotosintesis yang telah dipelajari di bakteri yang disebut dengan Purpurobacteria, ya, Purpurobacteria. Di Purpurobacteria ini hanya satu reaksi center. Jadi ini ya, hanya satu reaksi center. Jadi ketika ada eksiton, reaksi center akan mengeksitasi sehingga nanti energi yang diabsorbi ini
mengakibatkan terjadinya proses reaksi redox negatif yang tinggi, begitu ya. Jadi eksitasi elektron yang ada di sini itu nanti akan ditransfer kembali ke kondisi ground state melalui yang disebut dengan ini ya, transfer elektron, rantai transfer elektron yang disebut dengan sitrochrome B C1 kompleks ya, sitrochrome B C1 kompleks. Ini disebut sitrochrome B C1 kompleks. Kemudian ATP dan NADH itu dihasilkan dari hidrogen potensial yang ada di sini. Hidrogen potensial yang ada di sini akan mengaktifasi ATP sintase sehingga dapat memproduksi ATP di kloroplast. Kemudian hidrogen potensial di sini juga akan dapat digunakan dilanjutkan ke elektron transfer, rantai elektron transfer yang disebut dengan NADH deogenase kompleks. Di sini sebagai yang digunakan untuk donornya adalah H2S ya, H2S yang nanti diubah menjadi H2SO4 sehingga NADH itu terbentuk. Baik, ini adalah Purpurobacteria yang mempunyai reaksi center 1. Yang selanjutnya ini adalah yang disebut dengan green sulfur bacteria. Jadi green sulfur bacteria ini reaksi senternya green sulfur bacteria itu menyerupai homolog dengan Purpurobacteria. Jadi hanya reaksi senternya hanya satu juga. Nah, namun yang berbeda di sini NADH dibentuk melalui non-cyclic electron transfer. Ya, non-cyclic electron transfer. Jadi non-cyclic electron transfer. Jadi ketika eksitasi elektron tereksitasi dari cahaya, ada reaksi center. Di sini ada enzim yang berperan yang memanfaatkan H2S dengan H2SO4 sehingga nanti di sini akan terjadi elektron tereksitasi. Elektron tereksitasi nanti ini langsung diteruskan ke transfer elektron yang disebut dengan ferrodioxin NADH reduktase sehingga NADH terbentuk. Kembalinya ke ground state ini akan menyebabkan melalui rantai transfer elektron yaitu sitrochrome B dan C1 kompleks sehingga menghasilkan gradien potensial. ATP terbentuk melalui aktivitas ATP sintetase. Jadi ini adalah bagaimana donor H2S ya, H2S yang berperan yang nanti dioksidasi menghasilkan H2SO4. Jadi ini sangat berperan di reaksi center ini ada donor elektron berubah H2S yang digunakan. Jadi ini bedanya dengan dengan Purpurobacteria. Kalau Purpurobacteria tadi H2 potensial nanti ke sini ya, ke sini. Tapi ini tidak dilakukan di sini. Tapi kalau di green sulfur bacteria ini langsung di sini potensial ini digunakan untuk aktivitas pembentukan ATP, gitu ya. Nah, cyanobacteria dan tumbuhan itu kalau tadi sulfur bakteria itu menggunakan H2S, kemudian green yang satu lagi cyanobacteria yang disebut tadi Purpurobacteria juga dengan menggunakan H2S. Tapi sementara kalau cyanobacteria dan tumbuhan itu menggunakan air ya, air sebagai donor elektron dalam proses fotosintesis. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi di sini ada yang disebut dengan melibatkan dua fotosistem ya, fotosistem 1 dan fotosistem 2, begitu ya, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dalam prosesnya ketika terhadap eksiton, maka reaksi center fotosistem 2 itu bereaksi sehingga donor protonnya itu diperoleh dari donor elektronnya itu diperoleh dari H2O ya, H2O ke disposistem 2 sehingga elektron itu akan menghasilkan dua hal. Yang pertama
gradien proton potensial. Yang kedua ini ya, elektron. Elektron ini akan melalui elektron transfer, rantai elektron transfer Cytochrome B6F kompleks gitu ya. Cytochrome B6F kompleks ini. Nah, di sini akan menghasilkan juga gradien potensial. Jadi sama ya, dari proses ini menghasilkan gradien potensial, dari sini juga menghasilkan gradien potensial. Dari sini akan diteruskan ke reaksi center photosystem 1. Nah, ini juga akan mendapatkan excitan lebih lanjut, sehingga prosesnya akan lebih dilanjutkan lagi ke rantai transport elektron transport ferredoxin NADH reduktase, sehingga NADPH itu bisa terbentuk, gitu ya. NADPH bisa terbentuk. Dan sementara gradien potensial itu proton potensial itu mengaktifkan ATP sintase, sehingga ATP juga dibentuk. Nah, inilah yang disebut dengan siklik ATP, karena di sini prosesnya ada reaksi sikliknya, begitu ya. Ini prosesnya ada sikliknya, begitu. Nah, biasanya dalam proses ini ada kebutuhan yang diperlukannya, ada sekitar 4 eksiton yang diperlukan dalam proses ini. Ini disebut dengan oksigenik fotosintesis, karena dalam prosesnya ini menghasilkan oksigen ya, dengan menghasilkan oksigen. Ini proses oksigenik fotosintesis, karena dalam proses fotosintesis juga melepaskan oksigen. Ini oksigennya di sini ya, oksigennya di sini. Kemudian sehingga secara persamaan ini adalah persamaannya H2O, NADP+, 4 eksiton, O2, setengah O2, NADH, dan H+. Jadi masing-masing molekul NADPH itu dibentuk melalui oksigen fotosintesis sekitar 1,5 ya. Jadi kalau dikonversi berapa ATP NADPH itu sekitar 1,5 ATP gitu ya. Jadi ini adalah yang dihasilkan dari proses cyanobacteria dan tumbuhan. Ini beberapa penelitian terkait bagaimana sebenarnya proses fotosintesis selama fotosintesis itu, dan bagaimana kelibatan reduktan dan suatu oksidan. Jadi mulai dari penelitian yang dilakukan oleh Otto Warburg gitu ya pada tahun 1920-an. Jadi dia menghipotesiskan bahwa energi cahaya langsung ditransfer ke CO2 gitu ya. Energi cahaya langsung ditransfer ke CO2. Bagaimana aktivasi CO2? Caranya jadi reaksi dengan air untuk membentuk karbonhidrat. Jadi dengan melepaskan oksigen. Ini adalah jadi berdasarkan reaksi fotosintesis ini, jadi oksigen itu dilepaskan melalui proses fotosintesis yang berasal dari CO2. Gitu ya, yang berasal dari CO2. Ini teori Otto Warburg tahun 1920. Sementara pada tahun 1931 ya, hipotesis dibantah oleh yang disebut dengan Cornelis van Niel. Dia menganggap bahwa selama fotosintesis ada pembentukan reduktan, sehingga reduktan ini nanti akan bereaksi dengan CO2. Jadi ini bantahannya. Jadi ini ada yang disebut dengan Van Niel, persamaan Van Niel, yang dengan persamaan seperti ini: CO2 2 plus H2A cahaya matahari, kemudian CH2O sebagai karbonhidrat, H2O dan 2A. Dengan dia memberikan gambaran bahwa H2A itu nanti yang akan dipecah oleh energi matahari, yang akan menghasilkan senyawa tereduksi dan senyawa teroksidasi. Jadi H dan A. H itu sebagai senyawa tereduksi, A itu sebagai senyawa teroksidasi. Oksigenik fotosintesis cyanobacter atau tumbuhan juga dapat ditulis dalam bentuk seperti itu ya. CO2, H2O, CH2O, karbonhidrat, H2O dan O2. Jadi di sini oksigen itu diperoleh dari
air, ya. Oksigen ini diperoleh dari molekul air ini. Jadi ya, oksigen itu diperoleh dari molekul air. Kalau berdasarkan ini. Kemudian Robert Hill pada tahun 1937 menjelaskan bahwa reduktan itu dibentuk oleh dalam proses fotosintesis. Dia melakukan isolasi kloroplast dan mengamati aktivitas fotosintesis. Jadi ketika kloroplast diimunisasi dengan adanya Fe, senyawa Fe, yang pertamanya sebagai ferrisolat, kemudian berubah menjadi ferricyanidin. Jadi oksigen itu terlibat dalam proses reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Jadi oksigen di sini terlibat. Tetapi di sini CO2 tidak terlibat, dan inilah yang disebut dengan Hill reaction. Hill reaction. Jadi eksperimen ini memberikan gambaran bahwa reaksi fotokimia itu akan memecahkan air dan dapat memisahkannya dari reduksi CO2. Jadi CO2 tidak digunakan dalam proses tidak terlibat dalam proses reduksi ini. Oke. Ini gambarannya. Ini gambaran besar dari fotosintesis itu ini, bahwa ada reaksi terang, kemudian ada reaksi gelap, ya. Kalau reaksi terang ini adalah cahaya H2O sebagai komponen penting yang digunakan dalam reaksi terang. Sebagai H2O sebagai bisa dikatakan sebagai substrat gitu ya dalam proses reaksi terang. Nanti outputnya adalah berupa energi, ada ATP dan NADPH, dan juga melepaskan oksigen. Sementara energi ini nanti akan digunakan melalui siklus Calvin. Yakni bagaimana asimilasi CO2 itu berlangsung di siklus Calvin dengan menggunakan energi dari reaksi terang, ATP dan NADPH, sehingga reaksi gelap dalam ini siklus Calvin menghasilkan ini gula dan juga NADP+, ADP dan fosfat yang nanti bisa digunakan lebih lanjut di reaksi terang dalam proses produksi O2 dan juga ATP dan NADH. Jadi dua hal yang terkait dengan proses fotosintesis secara keseluruhan. Beberapa penelitian telah dilakukan bagaimana mempelajari reaksi-reaksi itu yang terjadi. Jadi bagaimana mempelajari reaksi yang terjadi. Seperti halnya pada tahun 1952 ini Dutman Lois Deussen itu bagaimana mempelajari, membuat observasi begitu ya terkait dengan mekanisme fotosintesis. Jadi mulai dari dia melakukan isolasi membran Purpurobacterium rhodospirillum rubrum dengan memberikan cahaya yang pendek begitu ya. Dia menemukan bahwa ada penurunan absorpsi cahaya ya pada panjang gelombang 890 nanometer. Kemudian ketika bakteri ini digelapkan, ternyata penurunan itu dikembalikan gitu ya. Kemudian absorpsi itu kembali lagi sehingga tidak terjadi penurunan begitu. Ketika oksidan ditambahkan efek bleaching ya, pemutihan ternyata juga terlihat ya di dalam gelap. Jadi hasil ini mengindikasikan bahwa absorpsi itu merubah suatu pigmen ya, sehingga di sini mengindikasikan terjadinya reaksi redox ya. Jadi ini mengindikasikan lagi bahwa klorofil itu dapat dioksidasi
ya, klorofil dapat dioksidasi. Jadi elektron spin resonance yang terukur sebagai radikal itu terbentuk. Jadi ada radikal yang terbentuk selama proses bleaching, pemutihan itu. Ada radikal yang terbentuk selama proses dalam gelap itu. Jadi ini bagaimana pertama kali penelitian reaksi terang dan reaksi gelap itu dilakukan. Terdapat beberapa istilah yang harus diketahui oleh para mahasiswa semua. Ada quantum requirement dan quantum shield, ya. Quantum requirement itu artinya foton yang diabsorpsi per molekul O2 yang diproduksi, ya. Kemudian quantum shield itu adalah molekul O2 yang diproduksi per foton yang terabsorpsi. Itu istilah beberapa hal. Jadi kedua istilah ini yang biasa digunakan dan biasanya dalam satu ini ada sekitar 8 ya untuk fotosintesis melepaskan by green algae. Jadi istilahnya ada 8 quantum yield, ya, quantum yield. Nah, ini bagaimana penelitian dilakukan. Jadi bagaimana menginvestigasi quantum yield suatu warna, begitu ya, yang terradiasi cahaya. Ini ada quantum yield. Jadi Anda perhatikan di sini quantum yield jadi O2 evolution. Jadi ketika ada cahaya dan ketika tidak ada cahaya. Jadi ketika ada ini menjadi without addition light, ini berarti sebagai kontrol. Jadi Robert Emerson. Jadi ini pertama kali ini disebut dengan efek red drop. Jadi karena yang tidak dijelaskan karena alga mengandung klorofil yang dia mengabsorpsi cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Di sini Robert Emerson dan koleganya di sini mencoba mengevaluasi bagaimana quantum yield itu dihasilkan, gitu ya, di atas 680 nanometer. Jadi ini secara ini ya, Anda perhatikan di sini ada bentuk yang menurun, gitu ya. Ternyata di sini quantum yield O2 di green algae tergantung pada panjang gelombang cahaya yang terradiasi. Jadi pada gelombang 650 nanometer cahaya itu dengan ada penambahan ini meningkat, tapi setelah itu ternyata drop, menurun. Jadi ini disebut dengan Emerson effect yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses fotosintesis itu melibatkan dua reaksi center yang disebut dengan yang terlibat dalam fotosintesis green algae dan cyanobacteria dan higher plant atau tumbuhan cyanobacteria dan juga alga hijau, gitu ya, alga hijau. Jadi ini penjelasannya terkait dengan Emerson effect, begitu. Kemudian bagaimana selanjutnya Robert Hill dan Fay Bendal itu mempelajari dua reaksi center itu. Jadi dua reaksi center itu tersusun dalam bentuk yang tandem dan terhubung melalui rantai transfer elektron yang mengandung sitrochrome B6 dan F. Jadi ini sitrochrome B6 dan F. Jadi ini penjelasan dari yang telah dilakukan Robert Hill dan Fay Bendal. Energi pada 700 nanometer itu merupakan satu reaksi center, sedangkan reaksi center selanjutnya memerlukan panjang gelombang sekitar 680 nanometer.
Jadi reaksi diagram redox potensial ini menggambarkan dalam bentuk zigzag, sehingga ini disebut dengan Z scheme gitu. Jadi dua hal ini misalnya di sini ya, di sini ada photosystem 2 antena, ini photosystem 1 antena. Jadi yang terlibat dalam prosesnya itu disebut dengan rantai transfer elektron yang mengandung sitrochrome B6 dan F. Ya, ini seperti ini ya, yang tadi sudah dijelaskan, dan ini istilahnya adalah skema Z. Photosystem 2 dapat menangkap panjang gelombang pada 680 nanometer ya, photosystem 2 680 nanometer, sedangkan photosystem 1 pada menggunakan cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Jadi 700 nanometer. Jadi ini bentuk-bentuk panjang gelombang yang digunakan. Dalam prosesnya, jadi setiap proses fotosintesis ini ada 4 eksiton, 4 eksiton. Jadi dalam proses satu fotosintesis itu membutuhkan 8 eksiton, gitu ya, 8 eksiton. Kemudian ini beberapa istilah yang harus Anda pelajari terkait dengan plastoquinon, kemudian plastohidroquinon. Itu adalah pembawa-pembawa elektron yang nanti akan mentransfer elektron dari photosystem 2 ke sitrochrome B6F kompleks, kemudian ke photosystem 1 melalui plastocyanin ini ya, plastocyanin dan seterusnya. Nah, nanti akan menghasilkan, ujungnya adalah bagaimana NADPH itu dibentuk melalui ferredox introduksi dan melibatkan reaksi oksidasi ya, ferredoksin dan ferredox introduksi dan ferredox interoksidasi. Nah, ini adalah bentuk sekuen dari dua fotosintesis yang ada di sitrochrome photosystem 2 yang merupakan bagian yang sangat kuat oksidan itu dibentuk untuk oksidasi molekul air gitu ya. Photosystem 2 nah, ini berfungsi menghasilkan oksidan yang tinggi nanti yang digunakan untuk mengoksidasi molekul air. Kemudian di photosystem 1 sangat kuat reduktannya yang digunakan untuk mereduksi NADP ya, NADP plus ini ya, untuk mereduksi ini. Jadi ini sangat kuat reduktannya. Reduktannya di sini ferredoxin ya, ferredoxin. Jadi ini secara hal perbedaannya. Sementara di prosesnya itu juga ada ATP sintase. ATP sintase ini yang digunakan untuk membentuk ATP. Jadi perbedaan antara photosystem 2 dan photosystem 1. Air itu di split melalui photosystem 2 ya, melalui photosystem 2. Ini telah dipelajari oleh yang disebut dengan Horsfield dan Wolfgang Sanger ya, itu keduanya orang Berlin. Dia mempelajari bagaimana air itu digunakan di split di reaksi center photosystem 2 ya, photosystem 2. Kemudian eksitasi foton menghasilkan satu elektron ya, menghasilkan suatu elektron. Jadi ini misalnya, jadi ini reaksi skema fotosintesis elektron transfer di photosystem 2. Jadi air yang displit nanti melalui berbagai mekanisme, ada ekstan di panjang gelombang 680 di photosystem 2, sehingga nanti akan menghasilkan berbagai elektron. Jadi di dalam proses ini satu elektron ya, satu elektron ini ya, berarti satu elektron
itu dilepaskan melalui klorofil A, berarti ini melalui klorofil A, ya, melalui klorofil A ke piopitin, ya, piopitin, dan nanti terikat di plastoguanin, ya, plastoguanin, QA itu di sini ya, QA, plastoguanin, sehingga nanti membentuk semikunan radikal, ya, semikunan radikal. Ini yang membentuk semikunan radikal. Nah, ini yang terjadi bagaimana eksitasi suatu proton itu menghasilkan satu elektron, ya, menghasilkan satu elektron yang nanti ujungnya nanti akan membentuk semikunan radikal, ya. Baik. Jadi ada yang disebut manganase atau manganase yang memiliki status oksidasi yang berbeda-beda, ya, yang disebut dengan different manganase. Ini status oksidasinya mulai dari S0, S1, S2, S3, dan S4. Ya, kondisi ini nanti yang akan digunakan untuk menghasilkan elektron, ya, elektron dari speed 2H2O, ya, menghasilkan O2 dan 4H+. Jadi ini menghasilkan elektron. Ini terjadi di sitrochrome 2, ya, sitrochrome 2. Jadi ini prosesnya. Dalam prosesnya ini telah mempelajari Pierre Joliot dan Basil Koch ini, ya. Ini telah mempelajari bagaimana sebuah penelitian itu terjadi bahwa air itu di split dengan menghasilkan dalam bentuk oksidasi status yang berbeda. Ada 5 oksidasi status, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini, ya. Jadi oksigen dilepaskan dari klorofil sebagai fungsi jumlah light pulse, ya. Di sini sebagai fungsi itu. Jadi ini seperti cahaya ini, ya, cahaya yang bentuk oksilasian ini, sehingga oksigen nanti dilepaskan dan diobservasi. Jadi bagaimana kalau tidak ada light pulse, almost no O2 was released. Jadi ini bagaimana setelah hal ini terjadi. Jadi beberapa number flash itu diamati, dan ini menjelaskan bahwa eksitasi itu terjadi di bagaimana air itu di split sehingga menghasilkan berbagai status oksidasi yang berbeda. Jadi ini penelitian ini menggambarkan itu. Jadi O2 yang dilepaskan per relative unit itu seperti apa, itu memberikan informasi bagaimana kondisi status oksidasi itu terjadi. Begitu kurang lebih hal itu seperti itu. Jadi penelitiannya ini menggunakan durasi light pulse sekitar 2 mikrosekon, ya. Kemudian di pause-nya sekitar 0,3 sekon. Jadi menggambarannya itu akan diberi tahapan seperti itu. Oke, ini adalah bagaimana di kondisi kloroplas yang gelap. Nah, ini biasanya air itu di dalam kondisi S1 ya, status S1. Jadi yang tadi setelah itu dalam kondisi teroksidasi status S4. Jadi ini sudah ditingkatkan. Jadi O2 di sini dilepaskan dari satu reaksi, kemudian dikembalikan ke klaster Mn-nya ke kondisi ground oxidation state atau S0, begitu, ya. Jadi reaksi foton ini dari air
kemudian dilepaskan ke lumen dari suatu tilakoid. Secara deskripsi reaksinya seperti ini, ya. Reaksinya jadi 2H2O nanti di split menjadi 4H+, 2O 2-. 2O 2- dengan M ini disebut dengan manganase ya. Nanti menghasilkan O2 dan M gitu. M itu berarti dalam kondisi ground state tadi. Ini adalah S0 ya. Kalau di sini berarti S4 ya, S4 gitu. Nah, ini beberapa komponen protein yang terlibat di fotosistem 2. Silakan nanti dipelajari, ada protein D1, D2 dan seterusnya, dan protein G, dan nanti di sini ada molekular massa yang berbeda. Lokasinya ada di mana saja. Misalnya D1 itu di membran, kemudian ini di perifer lumen, sama ini kloroplast. Di kodenya di kloroplast, ini manganase stabilizing protein, di kodenya di nukleus gitu ya. Fungsinya apa? Misalnya D1 itu binding terikat di P680, PO, GB, tirosin dan MN cluster ya. Kemudian sebagai CP47 itu sebagai core antena dan seterusnya. Jadi ini terkait fungsi-fungsi, silakan nanti dipelajari secara mandiri. Baik, di sini bagaimana reaksi skema secara sederhana dari suatu fotosistem 2 kompleks ya, suatu fotosistem 2 kompleks. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa fotosistem 2 itu merupakan sistem reaksi fotosintesis yang mampu menangkap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Jadi 680 nanometer. Jadi ada Mn di sini, manganase yang terlibat, sehingga split H2O nanti ditangkap oleh manganase. Nanti elektron itu akan dilepaskan melalui tirosin, kemudian ke kompleks sitokrom fotosistem 2 P680, kemudian ke phenylalanine, Ki-A, Ki-B dan plastoquinone. Plastoquinone adanya di thylakoid membran, gitu ya. Sementara kalau yang di sini ini yang melibatkan beberapa kompleks ya, beberapa istilah. Ada core antena CP43 dan CP47 yang ada di sini. Ini adalah core antena gitu ya. Kemudian ada D1, D2, O, Q, P itu adalah suatu protein ya, protein blok ya, blok plastoquinone binding set pada D1 protein. Ini D1 protein. Oke, ini ada sitokrom B dan seterusnya ya. Oke, ini ada reaksi center 2, inner outer antena, ada LHC2, LHC1, LHC1 ya. Ini beberapa contohnya. Jadi reaksinya cukup rumit ya, cukup rumit. Memang pembelajarannya seperti ini. Nah, bagaimana pemanfaatan dalam aplikasi pertanian? Dalam aplikasi pertanian tentunya kita akan mendapatkan beberapa gulma gitu ya. Dari beberapa gulma, artinya tanaman non produktif ya, tanaman non pangan ya. Misalnya gulma-gulma yang memang itu di pertanian tidak dibutuhkan, makanya diperlukan suatu herbisida. Bagaimana herbisida itu berperan untuk mengatasi gulma itu. Jadi beberapa gulma itu sangat penting untuk menghasilkan herbisida. Bagaimana penelitian menarik di bidang biokimia begitu. Bagaimana kita menggunakan herbisida, berbagai herbisida begitu, yang dapat memblok vital reaksi dari metabolisme tumbuhan, tapi memiliki toksisitas yang rendah untuk hewan dan juga manusia. Ini tentunya tantangan bagi kita biokimiawan Indonesia
khususnya dan biokimia IPB khususnya, bagaimana kita menghasilkan herbisida yang seperti itu. Kemudian kebanyakan saat ini yang ada itu herbisida menghambat fotosistem 2. Jadi melalui penghambatan sebagai antagonis plastoquinone. Jadi ini yang saat ini beredar. Herbisida molekul ini tapi juga dapat photosynthesis reaction center. Jadi sangat memiliki efektivitasnya 125 sampai 4000 gram herbisida yang diaplikasikan per hektar. Jadi ini penting yang dilakukan, yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Tentunya dalam pengembangannya herbisida itu menjadi penting untuk bagaimana kita mengembangkan herbisida dengan menghambat proses biosintetik seperti sintesis asam lemak, kemudian asam amino tertentu, karotenoid atau klorofil. Itu menjadi hal yang bisa kita dekati untuk melakukan hal tersebut, sehingga herbisida itu bisa dimanfaatkan. Yang intinya adalah bagaimana reaksi vital metabolisme tumbuhan itu bisa dihentikan, tetapi low toksisitas atau toksisitas terhadap hewan dan juga manusia itu rendah, bahkan tidak ada. Itu sesuatu yang kita upayakan di bidang biokimia pertanian. Ini beberapa contoh herbisida yang misalnya adalah Diuron, itu nama lengkapnya. Silakan nanti pelajari secara strukturnya begitu, antrazin, bentazon. Jadi beberapa ini biasanya dia sama herbisida yang diperoleh dari akar atau suatu daun, ya. Jadi ini biasanya contoh ini non selektif herbisida. Jadi dia itu dapat mematikan semua vegetasi. Tentunya itu tidak kita harapkan. Harapannya adalah bagaimana kita mematikan gulma pengganggu, tetapi tanaman pangan itu tidak mati. Itu akan menjadi herbisida seperti itu. Satu itu. Yang poin kedua, bagaimana hewan dan manusia itu memiliki toksisitas yang rendah, bahkan tidak toksik untuk hewan dan manusia. Itu menjadi sesuatu yang spesial untuk kita kembangkan herbisida seperti itu. Beberapa selektivitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ini beberapa hal, ya. Yang pertama, perbedaan antara herbisida di tanaman yang berbeda. Pada tanaman yang berbeda tentunya ini memiliki faktor yang potensi yang berbeda. Kemudian metabolisme tanaman itu bagaimana reaksi sensitivitasnya, itu sangat tergantung dari itu. Atau kemampuan dari tanaman untuk mendetoksifikasi herbisida itu juga harus perlu dipelajari, kemampuan tanaman itu. Itu informasi faktor-faktor yang bisa menyebabkan selektivitas dari suatu herbisida. Kita kembali ini bagaimana fotosintesis itu terbentuk. Tadi kita udah mengamati bagaimana fotosintesis itu terjadi, yang disebut dengan fotofosforilasi, ya. Jadi fotofosforilasi itu suatu proses fotosintesis dengan menghasilkan mengaktifasi ATP sintase sehingga menghasilkan ATP, gitu ya. Nah, hipotesisnya apa? Di tahun 1961 itu Peter Mersenne itu berhipotesis, ada hipotesis yang disebut dengan chemiosmotik. Jadi selama transfer elektron itu terjadi juga pembentukan sintesis ATP. Jadi dalam hal ini ada gradien proton yang dibentuk, dan itu proton itu akan menggerakkan ATP sintase sehingga ATP itu bisa terbentuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori chemiosmotik itu benar, begitu ya. Teori chemiosmotik itu benar, sehingga ini sangat bisa diterima sampai sekarang.
Dengan hasil penelitian ini, Peter Meisel ini telah mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1978 dalam bidang kimia berdasarkan hasil hipotesisnya. Nah, mekanisme fotofosforilasi dengan mengaktifkan ATP sintase itu terjadi di kloroplas. Terjadi di kloroplas sehingga kemudian elektron transport itu terjadi di mitokondria. Tentunya berbeda ya antara fotofosforilasi dengan fosforilasi oksidatif. Karena kalau fosforilasi oksidatif juga pembentukan ATP, tapi berlangsungnya di mitokondria. Kalau fotofosforilasi juga pembentukan ATP, tapi berlangsungnya di kloroplas. Ini beberapa teori kemoosmotik yang dilakukan secara eksperimental, begitu ya. Bagaimana American Andy Jagendorf itu melakukan penelitian terkait dengan kemoosmotik di kloroplas fotofosforilasi. Jadi ini penelitian yang coba dilakukan dengan suspensi tilakot membran pada medium pH 4 begitu, dengan ditambah asam suksinat. Kemudian inkubasi pada 30 menit, ternyata medium pH dan lumen pH itu sama 4 ya. Kemudian ketika ada penambahan ADP dan juga fosfat dan juga kalium hidroksida KOH itu terjadi perubahan. Jadi lumen pH-nya 4, medium pH-nya 8. Kemudian inkubasi 15 menit. Kemudian penambahan stop asam melalui penambahan HCl4 dan analisisnya dengan menggunakan 32P yang terlabel di ATP. Ya, ini menunjukkan bahwa di kloroplas fotofosforilasi juga ada terjadi kemoosmotik seperti halnya mitokondria. HATP sintase dari bakteria, kloroplas dan mitokondria memiliki basis struktur yang serupa, ya, basis struktur yang serupa. Jadi kalau misalnya ini F1 ATPase itu diisolasi isolate partikel yang nanti dikatalisis hidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat gitu ya. Jadi ini F0 F1 nanti dengan menggunakan urea faktor F1 itu sebagai ATPase fungsi ATP itu dapat dipisahkan ya dengan menggunakan urea sehingga nanti akan terbentuk oligomisin binding faktor F0 yang terikat di membran gitu ya. Ini no ATPase activity yang terikat oligomisin. Ini ATPase activity oligomisin insensitif ya. Ini jadi ini mempelajari bagaimana HATP sintase dari bakteri, kloroplas dan mitokondria memiliki struktur yang serupa gitu. Ini beberapa senyawa di ATP sintase dari kloroplas, nomenklatus dari E. coli ATP FATP sintase ya. Ada subunit alfa, beta, gamma dan seterusnya. F1, F0, A, B, B aksen dan C. Jumlah F0, F1 molekulnya, molekul masanya, di kodenya di mana. Gamma misalnya F1 gamma di kodenya ternyata di nuklear genom, alpha di plastid genom, kemudian B aksen di plastid genom, C di plastid genom untuk F0 dan seterusnya. Ini beberapa contoh. Ini sintesis ATP
dipengaruhi oleh perubahan konformasi dari protein, ya. Konformasi protein mempengaruhi produktivitas dari ATP. Jadi ini ADP fosfat dengan enzim, kemudian terjadi kompleks ADP fosfat dan enzim. Kemudian kompleks ini nanti akan menghasilkan ATP, sehingga enzim nanti terakhirnya adalah dengan melepaskan ATP terjadi. Jadi ini ada konformasi mulai dari enzim, kompleks enzim, kemudian enzim dan melepaskan produk, gitu ya. Nah, konformasinya seperti ini. Jadi ATP, jadi ini biasa dipelajari nanti kalau Anda belajar di mitokondria, ya. Mitokondria. Jadi ATP dan fosfat di sini di konformasi L, T dan O, ya. L itu konformasi L mengikat ADP dan fosfat. ADP dan fosfat, konformasi L mengikat ADP dan fosfat. T mengikat ADP dan fosfat sangat kuat. ADP dan fosfat tidak begitu kuat, ya. T mengikat ADP dan fosfat sangat kuat dan mengatalisis pembentukan ATP, sehingga ATP dibentuk tapi masih terikat. Kemudian O melepaskan ATP, ya. Ini konformasinya. Jadi L, T, O. Jadi konformasi O nanti yang melepaskan ATP. Jadi ini kira-kira bentuk sintesis mekanisme yang diusulkan dari Paul Boyer. Nah, ini adalah secara model proton driven, ya, rotasi proton driven F0 dari ATP sintase yang memiliki subunit C, ya. Ini yang dijelaskan oleh Junge, ya. Itu ada arginin di subunit A, kemudian terikat dibanding subunit C, ini ya, proton dan seterusnya. Jadi ini proton masuk ke dalam ini seperti masuk baut begitu, ya. Ini kemudian melakukan perputaran sehingga nanti proton keluar di sini, dan seterusnya. Dan inilah yang nanti menggerakkan F-par leading sehingga pembentukan molekul ATP itu dapat terjadi, ya. Pembentukan molekul ATP itu dapat terjadi. Mitokondria itu sebagai tempat pembentukan energi di dalam sel. Jadi kalau tadi ada fosforilasi, ada fosforilasi oksidatif atau disebut dengan respirasi, rantai respirasi, ya, rantai respirasi. Nah, rantai respirasi ini adanya di mana? Adanya di mitokondria, dan di tanaman itu sama. Jadi tanaman itu menghasilkan energi di dua tempat. Yang pertama adalah kloroplas, yang kedua di mitokondria. Nah, bedanya apa? Nih, bedanya salah satunya adalah ini, ya. Mitokondria nanti melalui rantai respirasi menghasilkan yang disebut dengan NADH, ya, NADH. Kalau nanti di fotosintesis itu NADPH, ya, NADPH. Nah, nanti dari rantai respirasi ini melalui reaksi sedemikian rupa, nah nanti masuk ke dalam ATP sehingga menghasilkan ATP. Nanti ujungnya adalah ini, ujungnya menghasilkan ATP di sistem fosforilasi oksidatif. Dan dia biasanya berlangsung di matriks mitokondria. Sementara di sini NADH itu dihasilkan dari mana? NADH itu dihasilkan dari substrat degradasi melalui biasanya siklus sitrat atau siklus sitrat, ya, siklus sitrat atau siklus Krebs istilahnya, itu yang lebih umum digunakan. Nah, ini yang disebut dengan siklus Krebs itu ini. Jadi dari sini di sini ada glutamat nanti
pirufat, malat ya, itu beberapa yang senyawa yang bisa masuk ke dalam matrik mitokondria. Malat nanti ke pirufat juga melalui NADH malik enzim gitu. Nanti hasilnya adalah ini masuknya. Samping itu malat juga bisa masuk ke siklus Krebs melalui malat yang ada di sini ya, malat yang ada di sini. Nah, ini beberapa aspek. Kemudian kalau pirufat nanti diubah menjadi asetil CoA menghasilkan sitrat ya, menghasilkan sitrat oleh sitrat sintase. Kemudian kalau glutamat harus diubah menjadi beberapa tahap, mengubah menjadi alfa kletoglutarat melalui glutamat dehidrogenase, dan juga alfa kletoglutarat itu bisa langsung ke sini ya, bisa langsung ke sini. Jadi masuknya adalah melalui alfa kletoglutarat. Pirufat melalui sitrat, kemudian malat bisa melalui pirufat, bisa menghasilkan pirufat, menghasilkan asetil CoA dan masuk ke menjadi sitrat, atau bisa langsung ke malat dari bagian ini. Jadi ini beberapa substrat yang nanti diperlukan untuk oksidasi yang terjadi di matrik mitokondria. Nah, hasilnya apa saja yang nanti bisa dioksidasi adalah hasilnya ini. Ini NADH, kemudian NADH yang ini, NADH ini, kemudian FADH2, NADH. Jadi NADH ini juga ada NADH yang dihasilkan. Jadi ini beberapa NADH ini sebagai nanti digunakan dalam fosforilasi oksidatif. Nah, rantai respirasi mitokondria itu memiliki bentuk yang serupa dengan rantai transfer elektron fotosintetik ya, rantai transfer elektron fotosintetik. Jadi ini skema fotosintetik dan rantai transfer elektron oksidatif di cyanobacteria. Baik, keduanya memiliki transfer elektron sitrochrome B6 ya, sitrochrome B6 dan F kompleks yang berfungsi sebagai sentral kompleks. Jadi ini memiliki fungsi yang sama. Cyanobacteria mengandung rantai transfer elektron yang terdiri dari 3 modul yang disebut dengan photosystem 2, sitrochrome B6C kompleks, dan photosystem 1. Dan kompleks ini adanya di inner membrane cyanobacteria, dan di mana enzim dari respirasi respirasi itu juga ada di situ. Sementara di respirasi atau di fosforilasi oksidatif itu juga memiliki 3 modul yang disebut dengan NADH dehidrogenase kompleks yang mengatalisis reaksi oksidasi NADH, kemudian sitrochrome B6 kompleks yang juga bagian dari rantai transfer elektron, dan juga sitrochrome A3 kompleks yang nanti oksigen itu direduksi menjadi air. Ini fungsinya. Jadi oksigen direduksi menjadi air ya. Ini photosystem mitokondria. Jadi kurang lebih menyerupai. Skematik presentasi dari rantai mitokondria transfer elektron itu kurang lebih seperti ini. Suksinat, fumarat, ada NADH sebagai pembawa elektron nanti ya, masuk ke kompleks 1 NADH dehidrogenase, nanti ditransfer ke ubigunan, suksinat dehidrogenase, suksinat fumarat, kompleks 3, kompleks 4 gitu ya. Sitrochrome B C1 kompleks, sitrochrome C, sitrochrome A3 kompleks. Yang nanti ujungnya bagaimana H2O itu dilepaskan. Di mitokondria ini ya, di mitokondria nanti mengandung sitrochrome BC1 kompleks ya. BC1 kompleks. Yang di situ BC1 kompleks itu menyerupai dengan sitrochrome BF kompleks. Tapi keduanya mengandung heme C ya. Keduanya sitrochrome C dan sitrochrome F mengandung heme C. Bedanya di situ. Sitrochrome C dan sitrochrome F mengandung heme C.
Jadi ini suksinat dehidrogenase ini enzim ini mengkatalisis oksidasi suksinat menjadi fumarat. Ini salah satu step yang ada di siklus sitrat ya, siklus sitrat atau siklus Krebs. Jadi ini terikat, ini satu kesatuan dari proses fosforilasi oksidatif di mitokondria ini. Jadi ini bagaimana skematik representatif kompleks dari rantai respirasi yang berdasarkan redox potensialnya. Jadi ini berdasarkan redox potensial NADH, FN kompleks 1, kemudian ubiquinan kompleks 2, sitochrome BC1, kemudian dari suksinat, fumarat, FAD yang ada di sini, suksinat dehidrogenase, UKI, sitochrome C dan seterusnya sampai ke kompleks 4. Jadi dalam kompleks 1, 3 dan 4 elektrotransfer semakin menurun potensial redoxnya, sehingga energi dilepaskan sebagai dalam bentuk gradien proton ya, dilepaskan dalam bentuk gradien proton. Dan ini Joseph HTV ya, pada tahun 1962 itu telah sukses mengisolasi 4 kompleks yang berbeda yang disebut dengan kompleks 1, 2, kompleks 2 itu yang ini ya, kompleks 3 dan kompleks 4 gitu. Nah, ini bagaimana skematik representatif lokasi dari kompleks 1, 3 dan 4 dalam mitokondria respirasi rantai respirasi. Nah, biasanya dalam prosesnya ini proton transfer posisi proton transfer terindikasi ya, proton ini transfer proton dan biasanya antibiotik itu menghambat kompleks, misalnya antimisin A, mikositol, ini ada amital dan seterusnya sebagai inhibitor. Ini KCNCO sebagai inhibitor dari kompleks 4, kompleks 3 itu antimisin A dan misositol, kemudian kompleks 1 itu rotenon dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal yang bisa menghambat ya. Ini ada FNN, FS Center dan seterusnya ya. Nanti silakan dipelajari secara mandiri dari aspek ini. Ini kurang lebih sama. Jadi sintesis ATP melalui mitokondria membentukkan fosfat dan fosfat translokator, kaitannya dengan pertukaran ion OH- dan elektronik pertukaran ATP untuk ADP yang dikatalisis oleh ATP-ADP translokator, gitu ya. Oleh ATP-ADP translokator. Jadi ATP-ADP translokator ini menukarkan antara ADP dan ATP 3+ dan ATP 4+. Ya, ini bisa dihambat oleh bongkrecic acid dan karboksid atratilosid ya, keduanya bisa menghambat itu. Kemudian fosfat translokator itu bertanggung jawab terhadap perpindahan fosfat dan OH-. Dan ini sehingga fosfat itu dan juga ATP OH- itu sangat diperlukan untuk aktivitas dari FATP sintase. Jadi FATP sintase ini juga akan terhambat dengan adanya oligomycin. Di kloroplas, sintesis ATP biasanya menjadi konsumsinya dia sendiri. Sedangkan ATP di mitokondria disintesis biasanya untuk diekspor ke sitosol untuk digunakan sebagai energi metabolisme yang berlangsung di berbagai lokasi sel. Salah satunya sitosol. Sitosol adalah salah satu reaksi enzimatis yang banyak terjadi. Misalnya di situ ada glikolisis, kemudian juga ada pembentukan sukrosa misalnya begitu. Itu di tumbuhan bisa berlangsung seperti itu. Di mitokondria tumbuhan itu memiliki spesial metabolik fungsi. Yang pertama, bagaimana mitokondria ini di tumbuhan ini mengandung enzim untuk oksidasi glisin menjadi serin. Tahap ini menjadi penting, tahap yang penting dalam fotofosforilasi pathway
ya. Ini 2 glisin, NADH H2O menjadi serin, menghasilkan NADH CO2 dan NH4+. NADH ini yang dihasilkan dari glisin ini, NADH yang dihasilkan dari glisin ini menjadi mindful untuk mitokondria sintesis, ya, mitokondria ATP sintesis selama fotosintesis. Jadi NADH ini digunakan untuk sintesis ATP selama fotosintesis. Hal yang penting lain terkait peran mitokondria ini adalah konversi oksaloasetat dan pirufat membentuk sitrat. Ini suatu prekursor untuk sintesis alfa ketoglutarat. Ini mengapa ini penting? Karena nanti akan menghasilkan senyawa-senyawa karbon yang nanti bermanfaat dalam pembentukan asam amino selama nitrat asimilasi atau sulfat asimilasi. Jadi ini menjadi penting kaitannya dengan spesial metabolik fungsi dari mitokondria tumbuhan. Nah, yang menjadi hal yang menarik bahwa di mitokondria juga dapat mengoksidasi surplus NADH yang berlebihan tanpa membentuk ATP. Membentuknya apa? Jadi nanti NADH dan NADH dari sitrosol itu dapat dioksidasi melalui rantai respirasi dari suatu mitokondria, gitu ya, dari suatu mitokondria. Jadi ini NADH atau NADPH begitu ya. NADPH dari eksternal, NADH dari eksternal itu dapat dioksidasi nanti sehingga menghasilkan H2O tanpa menghasilkan ATP. Jadi ini ada rantai transfer elektron yang disebut dengan OB-hydroquinone, ya, OB-hydroquinone yang sebagai alternatif NADP hidrogenase yang nanti selang dari matrik nanti langsung masuk ke dalam matrik, nanti ditransfer melalui OB-hydroquinone, ya, OB-hydroquinone yang mampu mengoksidasi. Lintasan ini insensitif, ya, tapi di sini KCN dan antimisin A itu dapat menjadi inhibitor, tetapi ya, dan juga dapat dihambat oleh salisilik hidroksamat, ya, salisilik hidroksamat ini, ya, alternatif SHM ini juga bisa SHM di alternatif oksidase, retenon di NADH kompleks 1, antimisin A di sitokrom B1 C1 kompleks, KCN, ya, sitokrom A3 kompleks itu bisa dihambat oleh di situ. Tapi di sini menggambarkan bahwa NADH dan NADPH yang berlebih dari sitosol dapat dioksidasi lebih lanjut melalui rantai respirasi di mitokondria tumbuhan. Nah, ini kompartementasi mitokondria metabolisme yang diperlukan melalui spesifik membran translokator. Jadi mitokondria inner membran itu suatu membran yang impermeable untuk suatu metabolit. Jadi spesifik translokator itu sangat diperlukan dalam proses transfer metabolit di antara mitokondria matik dan sitosol. Ya. Ini beberapa translokator. Di sini misalnya dikarboksilat translokator itu malat fosfat, alfa ketoglutarat translokator dan seterusnya, ya. Dan glisin serin nanti silakan Anda cari sendiri. Ini kira-kira apa translokator yang terkait dengan glisin serin translokator ini. Ada pirufat translokator, misalkan pirufat dengan ion HO+. Dan nanti beberapa hambatan inhibitor juga ada di sini. Di karboksilat translokator misalnya ada butil malonat, kemudian oksaloasetat translokator, dan inhibitornya ada petalonat. Itu sebagai senyawa inhibitornya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan untuk sesi 1 fotosintesis berakhir. Jadi bagaimana fotosintesis secara ringkas, reaksi terang itu menghasilkan energi
yang berkoordinasi antara kloroplas dan juga mitokondria, sehingga energi itu dapat dimanfaatkan oleh reaksi gelap di proses fotosintesis selanjutnya. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana reaksi gelap itu terjadi, atau yang disebut dengan siklus Kelvin, gitu ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.